wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Helen Novita Sandi, berasal dari Kota Pekanbaru, bertugas di SMP Negeri 18 Kota Pekanbaru. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas PGRI Madiun. Mohon izin kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, hari ini 5 Oktober 2022 saya akan memenuhi uji kinerja dengan melakukan praktik mengajar di kelas 8 dengan materi PPKN, menyadari arti penting kedudukan dan fungsi Pancasila di dalam kehidupan. Semoga hasil uji kinerja saya ini mendapatkan hasil yang baik dan berjalan dengan lancar. Baik, anak-anak ibu, semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, silakan kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Siap, Prak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik anak-anak ibu yang hadir pada pagi hari ini, apa kabar? Baik, sehat? Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama dalam keadaan sehat. Sudah sarapan? Bagus kalau sudah sarapan. Kalau masih ada yang belum sarapan, untuk kedepannya jangan lupa untuk sarapan. Karena belajar membutuhkan apa? Energi. Kalau tidak makan, energi berkurang dan kita tidak konsentrasi. Baik, Ibu absen terlebih dulu ya. Ahyar Habibullah. Hadir, Bu. Andrian. Hadir, Bu. Alesya. Hadir, Bu. Anika. Hadir, Bu. Aurel. Hadir, Bu. Devrian. Hadir, Bu. Dea sakit ya. Vima. Hadir, Bu. Gamaliel. Hadir, Bu. Khairon. M. Agung. Hadir, Bu. M. Syahmanda. Mikel. Hadir, Bu. Muhammad Evan. Hadir, Bu. M. Teguh. Sakit. Sakit. Sudah 2 orang sakit ya. M. Hajid. Hadir, Bu. Baik ya. Berarti hari ini teman-temannya yang tidak hadir 3 orang. Ya, 3 orang, 3-tiganya dalam keadaan sakit. Kita doakan sama-sama semoga teman-teman kita yang 3 orang ini segera sehat kembali, amin, dan bisa kembali sekolah belajar sama-sama sama kita di sini ya, amin. Baik, Ibu lihat dulu kebersihan kelasnya. Coba dilihat. Ibu lihat sudah bersih kelasnya, sudah rapi, semuanya sudah siap untuk belajar. Tadi yang piket ada? Bagus, berarti anak-anak ibu bertanggung jawab. Nah, hari ini kita masih belajar di bab 1. Tentang apa? Ini dia. Menyadari pentingnya fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, yang diminta berarti bagaimana kesadaran kita, kalian sebagai siswa, sebagai warga negara Indonesia. Ini warga negara Indonesia semua kan? Iya. Nah, kita belajar sini hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita?
Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak ibu diharapkan dapat menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi tahu nilai-nilai Pancasila itu apa yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menganalisis bagaimana implementasi nilai-nilai itu. Implementasi itu apa, Bu? Implementasi itu bagaimana kita menerapkan. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Lalu anak-anak ibu ini kan duduknya sudah berkelompok, ya. Ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nama kelompoknya nama apa yang dipakai? Kota. Ada kelompok Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Nanti anak-anak ibu akan melakukan diskusi sehingga dapat menyajikan gagasan tentang nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Nanti ada tanya jawab, ada tanggapan. Bagaimana anak-anak ibu menyampaikan gagasan dan jawaban dari hasil diskusinya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang materi ini, ibu mau tahu dulu, ini masih ingat apa tidak pembelajaran yang minggu lalu? Masih? Minggu lalu materi kita apa sih, Nak? Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Bagus, masih ingat. Nah, kalau masih ingat, berarti tahu apa itu makna Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Ibu nggak mau tunjuk dulu orangnya, ibu mau yang mau menyampaikan apa itu makna Pancasila sebagai dasar negara atau pedoman hidup bangsa, angkat tangannya. Ayo, siapa yang bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini dari perwakilan kelompok mana dulu yang kita dengarkan? Coba kelompok Medan. Kelompok Medan siapa perwakilannya? Namanya siapa, Nak? Aurel. Coba dengarkan Aurel ini menyampaikan makna Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Ya, suaranya yang kuat. Segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Benar? Benar. Oke, bagus ya, berarti masih ingat. Betul sekali. Baik, bagus ya, Aurel ingat ya, apa itu makna Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Jadi kalian bertindak, kalian berperilaku, kita berkegiatan, jangan lupa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jangan bertentangan, bagus ya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu terkandung di dalam tiap silanya. Ada berapa sila? 5 sila. Hafal 5-5-nya? Bagus kalau hafal. Sila ketiga apa, Nak? Kaget ya. Sila ketiga apa, Nak? Justin. Persatuan Indonesia. Tiba-tiba ibu tanya sila ketiga apa, Nak? Tapi dia tahu karena dia panik aja. Sila ketiga Persatuan Indonesia, bagus. Nah, tapi apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Sila pertama apa bunyinya? Ada nilai yang terkandung di dalam nilai Tuhan Yang Maha Esa. Coba, apa nilai yang terkandung dalam sila pertama? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Dari Medan tadi sudah, kita ke Jakarta. Oke, Jakarta. Yang lain dengarkan. Yang ingin menyampaikan siapa? Salah satu saja dulu. Namanya, Nak? Nuzul. Apa nilai yang terkandung
terkandung dalam sila pertama Zul? Nilai keagamaan, ibadah, kerukunan antar umat beragama. Nilai tentang agama, tentang ibadah kata Nuzul. Terus kerukunan antar umat beragama, bagus sekali. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ya bagus sekali ya Nuzul ya. Coba yang lain ya. Bagaimana kita menjalin toleransi, saling menghormati antar umat beragama? Apakah semua di sini sudah melaksanakan nilai pertama? Yakin? Salah satunya contohnya apa nak? Kamu melaksanakan nilai sila pertama? Beribadah kamu bagaimana? Sholat katanya ya. Di sini ada tidak yang tidak mau berteman dengan orang yang tidak seagama dengan dia? Tidak ya, berarti sama itu kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Sekarang sila kedua. Nah, sila kedua, apa sih yang terkandung dalam nilai sila kedua? Sila kedua bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba apa nilai yang terkandung dalam sila kedua? Oke, dari kelompok apa itu nak? Yogyakarta, Mikel atau siapa namanya itu lagi nak? Evan. Mikel atau Evan? Mikel. Oke, Mikel. Mikel, apa yang terkandung dalam sila kedua? Ya, saling menghormati, saling menghargai. Ada lagi nggak? Coba selain itu masih ada apa nak? Toleransi antar teman, antar tetangga. Apa lagi? Hanya itu? Coba Evan apa Evan? Kalau menurut Evan apa? Hak asasi manusia, iya bagus ya. Coba kita lihat sama-sama. Ini dia. Saling mencintai dan menumbuhkan tenggang rasa. Boleh tadi toleransi Bu. Boleh toleransi dengan teman kita, dengan tetangga kita, tenggang rasa, serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Sikap kemanusiaan inilah yang dikatakan Evan tadi, hak asasi manusia. Nah, lanjut sila ketiga. Sila ketiga dari kelompok Surabaya. Zabiro tadi sudah. Kamu lagi apa nak? Sila ketiga yang terkandung di dalamnya? Juga dari bela korban cinta tanah air, Bela korban cinta tanah air, bela negara, bagus sekali, lengkap ya. Sila ketiga Persatuan Indonesia tentang apa? Tentang bela berkorban, cinta tanah air, dan bela negara. Negara kita pula yang dihina-hina. Banyak sekarang orang mencemooh negaranya sendiri. Bagaimana orang lain mau menghargai kita kalau kita tidak menghargai negara? Oke, kita lihat sila ketiga. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kepentingan bangsa ini merupakan kepentingan negara. Jadi kayak cinta tanah air, bela berkorban, bela negara itu ada di sila ketiga. Ini kelompok apa tadi ini? Bandung. Sila keempat bunyinya apa nak? Apa nak? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa nilai yang terkandung di dalamnya? Siapa yang tahu? Sila keempat. Apa ya nilai yang terkandung di dalam sila keempat kira-kira?
Oke, kelompok Bandung lagi. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Jadi harus bermusyawarah. Musyawarah adalah jalan terbaik untuk kita mengambil sebuah keputusan bersama. Ada yang maksa-maksa, nak, saya pokoknya mau ini, harus ini. Kalau nggak ini, saya mau keluar aja dari kelas ini, Bu. Jangan. Saya ngapa mau pikir di hari Senin? Saya maunya pokoknya Selasa. Kalau saya mau nggak bisa di hari Selasa, saya mau pindah kelas saja, Bu. Nah, itu tidak bagus begitu. Itu bukan contoh sila keempat. Contoh sila keempat apa saja penerapannya? Coba, apa contohnya? Pemilihan pemungutan suara, bagus. Pemilihan ketua kelas, apalagi? Pemilihan OSIS. Iya, pembagian tiket, apalagi? Kalau di apa? Tingkat negara itu apa? Pemilihan presiden. Terus ya, tapi paham anak-anak ibu nih. Ini sila keempatnya. Menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Jadi tidak ada yang memaksakan kehendaknya. Baik seperti ini dalam diskusi kelompok ini kalian nanti. Siapa ketua kelompoknya? Siapa sekretarisnya? Siapa nanti yang mempresentasikannya? Itu nanti didiskusikan, dimusyawarahkan, dan harus diterima dengan baik. Nah, ini ada beberapa gambar. Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Coba Ibu mau tanya dari kelompok Surabaya. Surabaya. Gambar ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 di ujung ya. Coba Surabaya. Nomor 3 itu mencerminkan nilai yang keberapa di Pancasila? 2. Nilai sila keberapa? 2. Ayo coba diperhatikan dulu. Ketiga. Kenapa ketiga? Tunggu kelompok Surabaya dulu. Kenapa ketiga, nak? Dari mana anak ibu tahu itu mencerminkan nilai sila ketiga? Karena oke, ada kelompok lain yang bisa menjawab, yang membantu. Dia tahu ketiga, tapi alasannya apa? Karena apa kira-kira? Coba dilihat lagi. Tidak membeda-bedakan teman, karena persatuan. Apa yang mencerminkan persatuan di situ, nak? Iya, bermain bersama. Iya, itu dia. Benar, Zafira. Bermain bersama walaupun berbeda suku, Bu, katanya. Dari mana lihat sukunya? Iya, dari pakaiannya. Ya, bagus ya. Bahkan ada yang pakai baju ini nih, apa nih? Cina ya? Mandarin ya kan? Nah, mereka bermain bersama. Ada Jawa, ada Melayu, gitu. Oke, kelompok Medan. Kelompok Medan, gambar nomor 2. Itu mencerminkan sila keberapa nilainya? Sila pertama, Bu, betul? Betul. Ada 6 agama di situ, kepercayaan. Sila pertama, gambar pertama. Coba Jakarta. Gambar pertama itu mencerminkan nilai sila keberapa? Ayo. Keempat. Gambar pertama itu lagi ngapain ya? Iya, gotong royong. Itu sila keberapa tadi? Sila kelima. Ya, bagus ya. Sila kelima, sila pertama, sila ketiga. Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah
video ini ada nilai-nilai yang terkandung tentang nilai Pancasila. Kalian amati nanti videonya, apakah di sana ada implementasi Pancasila ataukah pelanggaran nilai Pancasila. Nanti diamati, itu adalah video yang harus didiskusikan. Jadi diamati betul-betul. Baik, ini kita saksikan sama-sama video judulnya Sidang DPRD Maluku Tengah Ricuh. Nah, kalian amati video ini, nanti didiskusikan. Keributan terjadi antara sesama wakil rakyat di Masohi, Maluku Tengah. Rapat paripurna pemberhentian akhir masa jabatan Bupati Maluku Tengah periode 2017-2022 diwarnai kericuhan anggota DPRD Maluku Tengah. Inilah video yang memperlihatkan salah seorang anggota DPRD Maluku Tengah melempari rekannya sesama anggota dewan menggunakan mikrofon saat rapat paripurna dengan agenda pengumuman masa jabatan Bupati Maluku Tengah Abua Wasikal periode 2017-2022. Aksi yang dilakukan Kudus Tehiwayo dari Partai Amanat Nasional ini lantaran pembicaraannya saat menginterupsi pimpinan sidang diselak oleh rekannya Labahawa dari PKS. Suasana ruang sidang semakin memanas hingga hampir terjadi adu jotos. Namun Kapolres Maluku Tengah dan Dandim yang hadir saat rapat dapat melerai dan mengatasi kericuhan ini. Baik, sudah disaksikan ya. Nanti kita ulangi sekali lagi videonya biar jelas bagaimana kronologisnya apa. Tadi ada anggota DPRD Maluku Tengah. Anggota DPRD itu seharusnya sedang apa? Sidang, iya. Lalu apa yang terjadi dalam sidang? Tadi sudah dijelaskan kronologisnya apa. Nah, inilah yang harus anak-anak ibu diskusikan. Ibu akan bagikan LKPD untuk diisi per kelompoknya masing-masing. Ada di LKPD kelompok ini ada petunjuk dan sudah ada kolom yang tinggal kalian isi dari hasil diskusinya. Nanti setelah diskusi, tunjuk satu orang untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya, ya. Dibuatkan, dibaca, didiskusikan. Iya, satu kelompok satu saja didiskusikan, saling memberikan pendapat dan gagasannya, nanti disimpulkan atau dituangkan dalam LKPD.
Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan secara singkat apa yang melatar belakangi peristiwa ricuhnya sidang DPRD Maluku Tengah tersebut. Jawabannya, salah seorang anggota DPRD tidak terima pendapatnya disoal sehingga ia marah dan terjadi kericuhan. 2. Berkaitan dengan sila keberapa kali peristiwa tersebut. Jawabannya, sila keempat karena anggota DPR sedang bermusyawarah. 3. Bagaimana kaitan peristiwa tersebut dengan implementasi nilai Pancasila? Jawabannya, peristiwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak baik untuk tiru. 4. Untuk menghindari peristiwa tersebut, sikap apa yang seharusnya dilakukan? Jawabannya, saling menghargai dan tidak main hakim sendiri. 5. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut? Jawabannya, dalam bermusyawarah kita harus saling menghargai pendapat dan menentukan keputusan bersama. Ya. Dari kelompok Yogyakarta. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok Yogyakarta. Berikan aplaus dulu sama-sama. Nah, ayo kelompok mana yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan duluan nih? Ya, ada dari kelompok Medan, kelompok Bandung. Oke, paling dekat di sini dulu lah, Bandung. Silakan berdiri, Nak. Berikan pertanyaan ke kelompok Yogyakarta. Seharusnya bagaimana sikap anggota DPRD dalam melakukan sidang? Pelan-pelan suaranya, agak lambat sedikit, nanti mereka nggak jelas. Seharusnya bagaimana sikap anggota DPRD dalam melakukan sidang? Ayo kelompok Jogja, silakan didiskusikan jawabannya apa? Baik, silakan kita dengarkan semua jawaban dari kelompok Jogja. Tadi kelompok Bandung bertanya bagaimana seharusnya sikap anggota DPRD itu dalam bersidang. Yuk, kelompok Jogja akan menjawab. Seharusnya anggota DPR saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain sesuai dengan sila keempat. Coba sekali lagi, yang kuat suaranya biar dengar. Seharusnya anggota DPR saling menghormati dan menghargai sesuai dengan sila keempat. Seharusnya anggota DPRD saling menghargai dan saling menghormati sesuai dengan sila keempat. Bagus, benar ya? Gimana kelompok Bandung? Sudah puas jawabannya? Sudah puas. Tadi kelompok Medan angkat tangan juga. Baik kelompok Medan, mau memberikan pendapat atau pertanyaan dipersilakan. Kami setuju dengan pendapat kelompok Jogja. Oke, kelompok Medan setuju dengan kelompok Jogja. Baik, aplaus untuk kita semuanya. Kelompok Yogyakarta. Selanjutnya, sudah ya? Kelompok Jogja sudah selesai. Selanjutnya kelompok Ibu mau kita jalan-jalan ke kota Surabaya. Baik. Yang lain silakan silakan. Ayo Surabaya silakan lakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Surabaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan secara singkat apa yang melatar belakangi peristiwa ricuhnya sidang DPRD Maluku Tengah tersebut.
Jawabannya, salah seorang anggota DPRD tidak terima interupsinya oleh rekannya, dan terjadilah kericuhan di ruang sidang hingga anggota DPRD tersebut melempar diri. Nomor 2, berkaitan dengan sila berapakah peristiwa tersebut? Jawabannya, sila keempat, sila kedua, sila ketiga. Nomor 3, bagaimana kaitan peristiwa tersebut dengan implementasi nilai Pancasila? Jawabannya, berbanding terbalik dengan yang harus diimplementasi nilai Pancasila dan kejadian tersebut tidak patut dicontoh dan ditiru. Nomor 4, untuk menghindari peristiwa tersebut, sikap apa yang seharusnya dilakukan? Jawabannya, saling menghargai sesama, tidak main hakim sendiri, dan saling menerima pendapat yang diambil dengan berlapangan dada. Nomor 5, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut? Jawabannya, saling menghargai informasi sesama dan sadar bahwa mengimplementasi nilai Pancasila itu agar persatuan dan kesatuan tidak ada. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oke, sebelum pertanyaan, aplaus dulu untuk kelompok Surabaya. Tadi kita ingat sama-sama ya, kelompok Surabaya menghasilkan hasil diskusi yang sangat bagus dan lengkap. Kita dengar juga, kita sama-sama dengar. Sekarang dipersilakan oleh kelompok Surabaya, kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat. Kelompok mana? Oh, ada kelompok dari Jakarta sama Medan. Jakarta dulu deh, Jakarta ya. Coba Jakarta dulu gantian. Jakarta mau memberikan pendapat atau pertanyaan, silahkan. Pendapat, oke. Kami sependapat dengan kelompok Surabaya. Sependapat dengan kelompok Surabaya. Karena hasil diskusinya memang bagus dan lengkap. Baik, terima kasih kelompok Jakarta. Lanjut kelompok Medan. Kelompok Medan silakan berikan pertanyaan atau pendapatnya. Kelompok Surabaya silakan. Mengapa dalam video itu sila kedua juga menjadi nilai yang dilanggar? Mengapa dalam video itu sila kedua juga menjadi nilai yang dilanggar? Oke. Tadi kan jawabannya dari kelompok Surabaya ada sila kedua juga ya yang dilanggar dalam video tersebut. Nah, kelompok Medan ingin tahu mengapa sila kedua juga termasuk nilai yang dilanggar dalam video tersebut. Ya, bagus ya kelompok Medan pertanyaannya. Silakan diskusikan apa jawabannya. Siapa yang ingin menjawab? Oke, silakan dijawab ke kelompok Medan. Yang lain dengarkan. Karena terjadi kekerasan seperti saling melempari bersama anggota DPRD. Karena terjadi kekerasan tadi dalam video tersebut, ada yang saling melempar, itu melanggar nilai kemanusiaan. Bagaimana kemudian sesuai? Sesuai, terima ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah, itu untuk kelompok Surabaya, plus untuk kita semua. Kelompok ketiga yang presentasi, silakan Ibu. Persilakan kepada kelompok Bandung. Baik anak-anak Ibu semuanya, kita sudah selesai melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Dan tujuan pembelajaran kita Ibu lihat pada hari ini alhamdulillah sudah tercapai. Kalian sudah paham apa nilai-nilai Pancasila. Dan dari hasil diskusi tadi Ibu juga sudah melihat kalian sudah paham juga melalui video tadi bagaimana implementasi nilai Pancasila. Dan ada penyimpangan dan pelanggarannya Bu. Benar tadi kalian katakan tidak hanya sila keempat Bu yang dilanggar di situ. Ada sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Tapi yang utamanya adalah sila keempat. Karena itu dalam keadaan sidang atau bermusyawarah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini ada kuis dari Ibu untuk kalian yang harus dikerjakan.
dikerjakan dan langsung dijawab saja. Di LKPD akan Ibu bagikan. Ya, tulis 5 soal saja ya. Nanti dikerjakan masing-masing kalau yang ini. Bukan berkelompok. Nanti dikumpulkan bersama dengan KPD diskusi tadi ya. Baik ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dengan baik dan lancar. Ada tugas untuk minggu depan? Ada tugasnya. Tapi tugasnya silakan dibaca saja dulu materi kita selanjutnya tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang dasar. Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu semua dan untuk kita semua yang sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan sangat baik dan mencapai tujuan pembelajaran kita. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Kita tutup pembelajaran, silakan kembali kelas.